Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Makiatul Madania, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam prestasi ini, saya akan membahas sebuah konsep inovatif yang menggabungkan teknologi dari digital dengan aspek spiritual dalam perawatan pasien kritis. Nah, ini adalah judul dari presentasi saya, yaitu Inovasi Digitalisasi Layanan ICU untuk Mendukung Spiritual Care dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Kritis. Urgensi inovasi di ICU. Nah, di sini saya akan membahas, jadi setiap tahun lebih dari 13 juta pasien di seluruh dunia itu membutuhkan perawatan intensif dengan angka kematian di ICU itu mencapai 10-29%. Di Indonesia sendiri, kebutuhan layanan ICU itu terus meningkat. Namun, inovasi yang mengintegrasikan aspek holistik ini masih terbatas. Contohnya, rasio tempat tidur di ICU di Indonesia itu masih sekitar 2,7 per 100 ribu penduduk dengan standarisasi idealnya adalah 5. Kemudian, tingkat hunian ICU di Indonesia itu masih cukup tinggi sekali dengan keterbatasan tadi, yaitu sekitar 80-90%. Nah, di sini bagaimana sih jika kita dapat menghadirkan teknologi yang canggih, yang tidak hanya memantau kondisi fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan spiritual dalam pasien. Nah, mari kita eksplorasi konsep Smart ICU yang mengintegrasikan spiritual care untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien kritis. Tentunya kita tidak lupa banyak tantangan yang terjadi. Jadi untuk tantangan ICU konvensional ini telah lama menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien kritis. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam memberikan perawatan yang holistik dan juga optimal. Nah, tantangan ini dibagi menjadi dua, ada tantangan teknis dan juga tantangan yang holistik. Untuk tantangan teknis ini, yang pertama ada monitoring manual dan juga terbatas, kemudian keterbatasan prediksi komunikasi, kemudian yang ketiga adalah beban kerja yang tinggi pada tenaga medis, yang keempat ada dokumentasi tidak terintegrasi. Kemudian untuk tantangan holistik ini ada komunikasi dengan keluarga terbatas, kemudian kebutuhan spiritual terabaikan, akses pemuka agama yang terbatas, serta dukungan psikososial yang minimal. Kemudian untuk arsitektur dari Smart ICU ini itu dibagi menjadi 4 ya. 4 itu apa saja? Jadi yang pertama ada monitoring vital sign berbasis IoT, kemudian yang kedua telemedicine untuk konsultasi spesialis, yang ketiga adalah AI untuk analisis prediktif, yang keempat adalah dashboard terintegrasi. Mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama ada monitoring vital sign berbasis IoT. Jadi pertama sistem monitoring vital sign berbasis IoT ini itu meliputi sensor-sensor canggih yang terpasang pada pasien. Ini akan mengumpulkan data secara real time dan juga kontinu, termasuk detak jantung, saturasi oksigen, tekanan darah, suhu tubuh hingga aktivitas otak. Nah, menurut Ponset dan kolega pada tahun 2019 dalam penelitian kualitatif mereka itu menemukan bahwa monitoring berkelanjutan seperti ini sangat dibutuhkan oleh klinisi untuk meningkatkan kualitas perawatan di ICU seperti itu. Yang kedua, ada platform telemedicine di ICU. Jadi, ini tuh memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan spesialis. Menurut Wilcox and Adhikari pada tahun 2021, dalam meta-analisis mereka itu menunjukkan bahwa implementasi telemedicine di ICU itu dapat menurunkan angka mortalitas hingga sekitar 20% dan juga length of stay hingga 1,26 hari. Ini memungkinkan rumah sakit itu dengan sumber daya terbatas untuk tetap memberikan perawatan yang berkualitas yang tinggi. Yang ketiga ini ada kecerdasan buatan untuk prediksi klinis. Jadi kecerdasan buatan untuk prediksi klinis ini itu menganalisis pola data pasien. Nah, prediksi komplikasi itu sekitar 6-12 jam sebelum gejala klinis. Kemudian dia itu bisa mendeteksi dini seperti penyakit sepsis, gagal nafas, aritmia, dan juga rekomendasi intervensi ini itu telah mengikut berbasis bukti ya. Kemudian yang keempat itu adalah dashboard terintegrasi. Di sini itu menyajikan semua informasi penting dalam satu
antar muka yang user friendly. Maksudnya gimana? Jadi dashboard ini itu tidak hanya menampilkan data medis, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan juga psikososial pasien. Jadi dia itu menciptakan gambaran holistik yang kondisi dan kebutuhan pasien. Seperti itu, seperti ada status vital sign, tren kondisi pasien, riwayat pengobatan, kebutuhan spiritual, jadwal intervensi, catatan keluarga. Kemudian di sini itu ada spiritual care dalam Smart ICU. Nah, ini ada 4, yaitu yang pertama ada penilaian kebutuhan spiritual terintegrasi, yang kedua ada sistem notifikasi otomatis, yang ketiga ada platform digital bimbingan spiritual, yang keempat ada telemedicine dengan pemuka agama, yang kelima adalah dokumentasi dan juga evaluasi aspek spiritual. Nah, yang pertama ini adalah sistem Smart ICU. Ini dilengkapi dengan modul penilaian kebutuhan spiritual yang terintegrasi dalam proses admisi pasien, yaitu penilaian ini mencakup identifikasi keyakinan, praktik keagamaan, kemudian dan preferensi spiritual pasien. Menurut Ho dan juga kolega tahun 2018 dalam tinjauan naratif mereka itu di Journal of Intensive Care Medicine menekankan pentingnya penilaian spiritual ini sebagai langkah awal dalam memberikan spiritual care yang efektif. Kemudian ada platform digital bimbingan spiritual. Jadi platform ini menyediakan konten audiovisual seperti doa, bacaan kitab suci, musik spiritual, dan meditasi yang dapat diakses pasien atau diputarkan oleh perawat. Stenke dan kolega tahun 2018 menemukan bahwa pengalaman spiritual seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan pasien dengan penyakit kritis. Yang keempat itu ada konsultasi virtual dengan pemuka agama. Nah, di sini fitur ini itu memungkinkan pasien dan juga keluarga berkonsultasi dengan seperti imam, pendeta, biksu, atau pemuka agama lainnya secara virtual. Yang di sini bisa mengatasi keterbatasan akses fisik ke ICU. Ini sangat relevan dengan konteks di Indonesia yang memiliki keragaman dalam agama dan juga budaya seperti itu. Nah, di sini juga bisa ada sesi doa atau ritual virtual bersama keluarga, bisa juga ada dokumentasi otomatis dalam rekam medis. Untuk dampak pada pasien ini terbukti bisa menurunkan tingkat kecemasan hingga sekitar 35%, kemudian juga penurunan tingkat depresi hingga 30%, peningkatan skor kualitas hidup hingga 25%, peningkatan toleransi terhadap gejala fisik, dan dukungan dalam menghadapi kondisi kritis. Untuk dampak pada keluarga dan juga tenaga medis ini, untuk pada keluarga seperti keterlibatan ini bisa bermakna dalam menjalani suatu perawatan, penurunan gejala stres pasca trauma, kepuasan terhadap layanan rumah sakit. Kemudian untuk tenaga medis di sini bisa menjadi pengurangan beban kerja hingga sekitar 17%, penurunan tingkat burnout, dan peningkatan kepuasan kerja. Dampak sistemik yaitu adalah penurunan rata-rata length of stay hingga 1,5 hari, peningkatan efisiensi biaya perawatan, peningkatan akses layanan ICU, diferensiasi layanan rumah sakit, serta model perawatan holistis terintegrasi. Roadmap implementasi ada fase pertama yaitu ada fase persiapan, itu sekitar 6-12 bulan. Fase kedua ada fase pilot sekitar 3-6 bulan. Kemudian fase ketiga ada fase scaling sekitar 6-12 bulan, termasuk ekspansi ke seluruh ICU, integrasi dengan sistem RS, dan juga pengembangan berkelanjutan. Tantangan dan juga strategi. Untuk tantangannya menjadi investasi infrastruktur teknologi, kemudian kebutuhan SDM dengan kompetensi khusus, aspek etika dan juga privasi data, serta resistensi terhadap perubahan. Untuk strategi implementasi modular bertahap, program pelatihan komprehensif, protokol keamanan data, serta manajemen perubahan dan quick wins. Ini adalah referensinya. Sekian.